Malapetaka yang terjadi akibat epidemi kolera di Tanah Batak sungguh mengerikan. Saat itu angka kematian pada anak-anak sangat tinggi. Kampung-kampung yang tercemar wabah terasa mencekam, bahkan ada yang ditinggalkan penghuninya. Sebagian besar keluarga memiliki lebih banyak anak di kuburan daripada di rumah. Diperkirakan 3/4 dari populasi anak yang dilahirkan telah meninggal sebelum usia 8 tahun. Demikianlah catatan Ingrid Ludwig Nommensen dalam suratnya tertanggal 5 Juli 1875 yang menggambarkan situasi di kawasan Batak Toba, Tapanuli Utara. Seperti kita ketahui bersama, Nommensen adalah misionaris sending utusan dari seminari RMJ di Wuppertal-Barmen, Jerman, yang bertugas menjadikan Tanah Batak sebagai ladang penginjilan Kristen. Ketika Nommensen memulai pekabaran Injil, penyakit menular yang disebut rakyat setempat bernama begu atuk tengah mewabah. Selain Nommensen, koleganya Peter Henrik Johansen juga menyaksikan keadaan yang sama pilu. Johansen melaporkan sekira 20-30 orang meninggal setiap hari di Lembah Silindung. Orang tua yang depresi bahkan melakukan bunuh diri karena kehilangan anak-anak mereka. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di Tanah Batak? Menurut sejarawan Belanda bernama Sita van Bemmelen, yang meneliti surat-surat Nommensen, epidemi kolera yang terjadi tahun 1875 mungkin sangat ganas. Tetapi penyakit lain juga datang silih berganti. Wabah disentri, tipus, dan cacar terjadi secara teratur dan sering mengamuk selama berbulan-bulan. Krisis kesehatan itu ternyata bertemali dengan gejolak agresi yang memasuki Tanah Batak. Invasi pasukan Padri sekitar tahun 1839 dan pendudukan tentara Belanda pada tahun 1878, tahun 1883, dan tahun 1889 berdampak negatif terhadap situasi kesehatan rakyat Batak. Hal ini dikarenakan persediaan makanan di kampung-kampung sering disita oleh musuh. Banyak orang mengalami demam terus-menerus sehingga mengurangi resistensi masyarakat Batak terhadap penyakit. Saat itu anak-anak remaja sangat rentan. Di samping penyakit yang sudah dijelaskan tadi, mereka juga meninggal karena campak, batuk rejen, juga cacar air. Saat itu Nommensen melihat langsung betapa buruknya tingkat kesehatan orang Batak. Pada tahun 1866, di seluruh Lembah Silindung, ribuan anak sekarat karena cacar air. Banyak dari mereka yang sakit itu mencari pertolongan ke Hutadama. Hutadama adalah kampung Kristen yang dibangun oleh Nommensen. Sang misionaris menyadari bahwa Batak Mission yang dirintisnya mesti berpartisipasi dalam menghadapi krisis itu. Untuk itu, sekolah Kristen Batak Mission yang didirikannya akhirnya beralih fungsi menjadi balai kesehatan. Saat itu misionaris Nommensen terbukti sebagai seorang diakon Kristen sejati dalam pelayanannya kepada orang sakit, khususnya bagi kita orang Batak. Beliau mengorbankan waktu tidur yang sangat dibutuhkannya untuk merawat orang Batak yang sakit agar kembali sehat. Konon saat itu Nommensen menggunakan terapi homeopati dalam pelayanan kesehatannya. Metode homeopati merupakan pengobatan alternatif yang menggunakan larutan dari bahan alam, baik berasal dari hewan maupun tumbuhan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dalam surat menyuratnya yang diterbitkan berkala RMJ, Nommensen menjelaskan bagaimana caranya mengatur distribusi obat homeopati di wilayah Silindung. Nommensen yang sangat tertarik dalam perawatan kesehatan dan ahli dalam perawatan homeopati juga melaporkan bahwa kematian yang tinggi salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang perawatan anak yang tepat dan perawatan orang sakit. Perawatan ala Nommensen bukan tanpa hasil. Menurutnya angka kematian di antara kampung Kristen lebih rendah daripada populasi Batak tradisional. Perbandingan ini dapat ditilik dari catatan daftar kelahiran dan kematian. Yang menarik, pelayanan kesehatan juga telah memberikan dampak sosial perihal kemanusiaan. Hal ini membuat orang-orang dari Toba juga ikut berdatangan ke Silindung lantaran daerah itu telah bebas dari praktik perbudakan. Dalam misi penginjilannya, Nommensen memang aktif menebus hatoban untuk disekolahkan. Ketika kolera mewabah pada tahun 1870-an, Nommensen tetap menggiatkan pelayanan medis. Dalam buku Tuan Kurao, Mangaraja Onggang Palindungan Siregar mencatat, Nommensen ditemani Raja Pontas Lumban Tobing, Raja Batak pertama yang memeluk Kristen, berkeliling menjalankan sanitasi kontrol di Hutadama dan Saitni Huta. Sehingga di Toba dan Silindung hanya 2 kampung ini saja yang bebas dari wabah kolera.
Hal ini membuat ribuan orang Silindung, Humbang, dan Toba mendadak datang pada Pendeta Nommensen untuk mencari perlindungan terhadap kolera. Walaupun sebanyak itu Pendeta Nommensen menerima, bahkan tak satupun ditolaknya. Epidemi kolera memberi ruang bagi para misionaris Batak Mission turut serta dalam aktivitas pelayanan kesehatan. Mereka merawat orang sakit, menyalurkan obat-obatan, dan mengajarkan pengetahuan kesehatan. Menurut Guru Besar Teologi Jan Sihar Aritonang, para misionaris mulai melihat bahwa pelayanan kesehatan adalah salah satu kegiatan terbesar mereka. Pelayanan ini sekaligus membendung pengaruh datu yang oleh misionaris dianggap keliru, baik dari sudut pandang kedokteran maupun iman Kristen. Untuk itu di Seminari Pansur Napito, dan sebelumnya di Sekolah Mardalan-Dalan di Silindung, para siswa diberikan studi medis agar mereka dapat memberikan beberapa layanan kesehatan di tempat kerja mereka. Begitu banyak orang-orang Batak yang merasakan manfaat dari pelayanan kesehatan Nommensen saat itu. Dengan demikian, mereka bersedia pula dibaptis. Pada masa-masa gejolak epidemi kolera, Martin Lemon mencatat, cukup banyak tokoh berpengaruh seperti raja-raja lokal maupun tetua adat, yang berpindah keyakinan dari agama tradisional menjadi Kristen. Misi Kristen rintisan Nommensen kian maju dan meluas. Sekolah dan gereja semakin banyak menghimpun orang-orang Batak sebagai jemaat. Pada tahun 1901, rumah sakit pertama di wilayah Batak Toba didirikan oleh Batak Mission di Pak Raja Silindung. Tanah Batak yang tadinya dilanda banyak wabah penyakit itu, kini memulai abad baru menuju peradaban modern. Begitulah aksi Nommensen di Tanah Batak. Dapat kita lihat bersama bahwa penginjilan melalui pengobatan dan pelayanan orang sakit yang dilakukan Sang Pendeta Nommensen dapat menjangkau banyak orang Batak, sehingga agama Kristen berkembang pesat di Tanah Batak. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe.